Meskipun anime dan manga Shokugeki no Soma karya Yuto Tsukuda sudah tamat, tetapi banyak orang yang tetap suka mulai dari segi grafik, cerita, bahkan karakteristik penokohan karakter anime tersebut. Contohnya aja Nagiri Erina. Pada awal kedatangannya udah kelihatan banget menawan, kalau dia jalan anggun banget. Dan sampai di titik tahapan dia mulai mengkritik sebuah makanan. Tajamnya sampai nyakitin hati. Di balik semua itu, terdapat kemampuan memasaknya bukan main. Bahkan Erina pun sampai dijuluki sang lidah dewa. Langsung saja pembahasan sosok Erina secara menyeluruh. Erina memiliki penampilan yang elegan dan mencolok dengan rambut panjang berwarna emas dan mata ungu yang mempesona. Penampilannya mencerminkan statusnya sebagai sosok primadona dalam dunia kuliner. Karismanya terlihat jelas dari cara dia memimpin dan mempengaruhi orang-orang sekitarnya, baik dari siswa, juri, maupun sosok pemimpin. Soal perihal memasak sebagai koki muda, gak perlu diragukan lagi. Apalagi Nagiri pernah mendapatkan pelatihan khusus dari koki-koki ternama di dunia, termasuk ayahnya sendiri, yaitu Nagiri Azami, yang terkenal dalam perihal pengetahuan mendalam mengenai bahan makanan, citra rasa, dan kombinasi bumbu terbaik yang tidak perlu diragukan lagi. Apalagi Nagiri Erina menguasai berbagai macam teknik memasak dari berbagai negara, seperti masakan Prancis yang terkenal elegan, serta teknik tradisional Jepang, dan dia bisa menghidangkan masakan dengan sangatlah sempurna. Bahkan, sebagai seorang perempuan dengan sosok yang sangat terbilang percaya diri, cenderung songong di awal cerita, Nagiri Erina memiliki standar penilaian yang sangatlah tinggi terhadap masakan, dan dia kagak ragu untuk mengkritik masakan yang menurutnya tidak mengetahui ekspektasinya, sampai dia sering bilang makanan itu menjijikan. Kepercayaannya berasal dari bakat alaminya sebagai sang lidah dewa, yang memberikannya kemampuan untuk mengevaluasi makanan dengan tingkat presisi yang sangatlah tinggi. Sosok Nagiri Erina memiliki sikap yang tegas dan tidak mudah goyah, terutama ketika menghadapi tekanan atau tantangan. Hal ini terlihat ketika dia menghadapi ayahnya sendiri, yaitu si Azami, yang mencoba mengontrol dunia kuliner dengan caranya yang korup. Dengan sifat dari garis keturunan Nagiri, sosok Erina memiliki aura kepemimpinan yang sangatlah kuat, terutama karena latar belakang keluarganya yang sangat terhormat dari dunia kuliner. Sosok perempuan yang sering dianggap sebagai sosok primadona di Akademi Totsuki dan seringkali diperlakukan dengan penuh hormat oleh siswa maupun staf di sana. Sebagai penerus Akademi Totsuki, Erina mempunyai bentuk ketegasan yang tidak takut untuk mengambil keputusan yang sangatlah sulit, terutama ketika itu menyangkut prinsip hidupnya. Bahkan, Erina memiliki integritas yang sangatlah tinggi sebagai juri dalam kompetisi memasak. Dia selalu memberikan penilaian yang adil dan objektif, sehingga kagak ada yang mau meragukan berbagai keputusan mutlak darinya. Meskipun awalnya sosok Erina digambarkan sebagai wanita yang terbilang dingin dan sulit didekati, namun seiring berjalannya cerita, dia mulai menunjukkan sisi yang lebih manusiawi dan mulai adanya sisi rentan. Hal ini ada kaitannya hubungan dengan sosok Yuki Hirasoma yang memainkan peran yang besar terhadap perubahan tersebut. Dari berbagai macam pertemuannya, Erina belajar untuk lebih menghargai makanan yang dibuat dengan hati yang tulus, bukan hanya sekedar teknik sempurna yang dia pelajari dari kecil. Hal itulah yang menunjukkan sikap kedewasaan dan pertumbuhan dari karakternya. Karena statusnya sebagai sang lidah dewa dari putri keluarga Nagiri, Erina seringkali merasa terisolasi dari orang lain. Dia seringkali dijauhi oleh teman sebayanya yang membuatnya sulit untuk membangun hubungan yang sangatlah tulus.
Bahkan, sejak kecil Erina tumbuh di bawah tekanan besar karena latar belakang keluarganya yang terbilang bermartabat dan desakan ayahnya, Nagiri Azami, memaksa standar yang sangatlah tinggi kepadanya, terutama dalam dunia hal memasak dan mencicipi makanan. Faktanya, si Azami menggunakan kemampuan lidah dewa Erina untuk memenuhi ambisinya sendiri, yang membuat Erina terlihat sebagai alat daripada seorang anak kandung. 語るべきは味の是非だけ。不出来な品を決して許すな。この父の認める者以外はクズだ、悪党だ、ゴミ。 Hal ini menciptakan trauma emosional yang sangatlah mendalam, membuatnya sulit untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Rasa kesepian ini diperparah oleh ekspektasi tinggi yang diberikan padanya, baik itu oleh keluarganya sendiri maupun Akademi Totsuki. Sebenarnya, sifat arogan dan sombong yang dimiliki oleh Erina itu bentuk perlindungan diri dari negatif orang lain, terutama ayahnya sendiri. Sikap ini sebagai cerminan untuk mempertahankan identitas aslinya Erina. Kehadiran sosok keluarga Yukihira menjadi titik balik dalam perkembangan mental dan psikologis Erina. Dalam pandangan Erina, sosok Saiba merupakan motivator dalam dunia kuliner, karena Erina melihat keanggunan makanan yang pernah disajikan saat Erina masih kecil. Pada titik itulah, Erina memberikan rasa penghormatan tinggi terhadap makanannya, bahkan sampai Erina memberikan tempat reservasi khusus untuk Saiba saat festival sekolah. Di balik sisi pandangan Erina terhadap Soma, Erina melihat Soma sebagai sosok pria yang mempunyai kepribadian yang santai dan tidak kenal takut untuk menentang status quo seseorang, sehingga memaksa Erina untuk melihat dunia kuliner dari sudut pandang yang berbeda. Nakamura senpai, 自分が何もかも正しいみたいに喋ってくれてますけどね。俺がここに生き残ってる時点で、先輩が絶対正しいなんて全然証明できてないっす。 Meskipun dalam awal cerita, Erina percaya bahwa masakan haruslah sempurna baik luar maupun dalam, perihal taktik, bahan, dan presentasi. Filosofi tersebut dipengaruhi oleh tekanan dari keluarganya, terutama Azami, yang mengajarkan bahwa hanya masakan yang sempurna yang berhak dihargai. Namun setelah bertemu dengan Soma, Erina mulai menyadari bahwa passion, kreativitas, dan kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain adalah sebuah elemen penting dalam memasak. Erina belajar bahwa memasak tidak harus selalu sempurna untuk memiliki nilai yang mendalam. Nagiri Erina yang awalnya cenderung individualis dan memandang sosok rendah orang lain, secara perlahan dia mulai menghargai pentingnya kolaborasi dan persaingan yang sehat dalam dunia kuliner. Dia belajar bahwa persaingan bisa menjadi sumber motivasi untuk tumbuh, sementara kolaborasi memungkinkan Erina untuk belajar dari orang lain dan menciptakan sesuatu yang lebih besar. Berdasarkan pengalaman dan peristiwa yang sering dialami oleh Nagiri Erina sebagai pewaris Akademi Totsuki, memiliki kemiripan dengan gagasan filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche dengan konsep kehendak atau berkuasa, atau yang sering kita dengar dengan will to power, dan kebebasan individu untuk menciptakan nilai mereka sendiri dengan melawan tekanan sosial dan sebuah tradisi. Filsuf Nietzsche mengkritik moralitas tradisional dan standar yang kaku, yang menurutnya membatasi potensi manusia. Hal ini ada kaitannya dengan Erina yang menolak patokan penilaian keluarganya, yang mencerminkan upaya untuk melampaui batasan yang dipaksakan oleh masyarakat dan otoritas. Hal ini sejalan dengan konsep Nietzsche tentang penciptaan nilai-nilai yang baru, yang lebih sesuai dengan keinginan atau passion individu. Dari segi identitas dan pencarian dalam menemukan kebebasan sosok Nagiri Erina dari cerita Shokugeki no Soma, Erina berjuang untuk menemukan identitasnya di luar statusnya sebagai sang lidah dewa dan warisan keluarganya. Dia ingin memasak dengan caranya sendiri, bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nietzsche menekankan pentingnya menemukan diri sendiri dan menciptakan makna hidup secara mandiri. Erina melalui perjalanannya belajar untuk memahami dirinya sendiri dan mengejar passionnya tanpa terikat pada ekspektasi eksternal. Hal ini yang mencerminkan ide Nietzsche tentang menjadi diri sendiri dan menolak pengaruh yang membatasi potensi dia. Sosok Erina belajar bahwa kegagalan adalah bagian penting dalam proses belajar dan tumbuh. Awalnya, dia sangatlah takut akan kegagalan karena tekanan untuk menjadi sempurna. Namun dia mulai memahami bahwa kegagalan bisa menjadi peluang untuk memperbaiki diri dan menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi.
Meskipun awalnya meremehkan sosok Soma, Erina secara perlahan mulai terpengaruh oleh kehadirannya. Soma yang tipikalnya tidak pernah menyerah meskipun dihadapkan oleh tantangan besar, dan sikapnya yang cenderung menerobos tantangan memaksa Erina untuk mempertanyakan standar dan keyakinannya sendiri. Soma ibarat cermin bagi Erina yang menunjukkan bahwa masakan tidak harus selalu sempurna dan terlihat mewah untuk memiliki sebuah nilai. Passion dan kreativitas Soma menginspirasi Erina untuk melihat dunia kuliner dari pandangan yang berbeda. Si Soma memainkan peran kunci untuk membantu perkembangan Erina melawan ayahnya yaitu Azami yang mencoba mengontrol dunia kuliner dengan visinya yang terbilang korup. Bentuk dukungan Soma yang memberikan motivasi Erina untuk berdiri tegak dan mempertahankan keyakinannya. Soma juga membantu Erina menyadari bahwa memasak bukan hanya tentang kesempurnaan teknik, tetapi juga sebagai bentuk mengekspresikan diri demi menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. 今までにない新たなビジョンを持ったエリナちゃんが適任だと思う。エリナ、お主にこれからの友付きを頼みたい。 Pada akhir cerita, rivalitas ini juga membawa pertemuan bagi karakter ini. Erina menjadi sosok kepala sekolah Akademi Totsuki, sementara Soma terus mengejar mimpinya untuk mengalahkan ayahnya dan menjadi koki yang terbaik. Meskipun mereka mengambil jalan yang berbeda, rivalitas mereka tetap menjadi sumber motivasi. Rivalitas kedua karakter tersebut berkembang menjadi hubungan yang lebih mendalam, di mana mereka saling menghormati dan mendukung. Mereka juga saling mengakui secara terbuka, tapi jelas bahwa mereka saling mempengaruhi untuk membentuk karakternya satu sama lain. 今日こそバシッとうまいって言わせてやるぜ。私はいつの間にか君の品を、あなたを心待ちに。 Well, sekian penjelasan dari sosok Akiri Erina dalam anime Shokugeki no Soma. Apabila ada pertanyaan, request ketik aja di kolom komentar. See you and goodbye.